Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Ibu Megawati Soekarno Putri meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR RI untuk menunda pengesahan RUU perampasan aset. Di tengah rakyat, desakan rakyat, tuntutan rakyat untuk segera mempercepat pengesahan RUU perampasan aset, rupanya ya Ibu Megawati kita ini masih saja kekeh menyebut bahwa RUU ini akan disalahgunakan untuk melakukan pemerasan. Ya, dalam pernyataan yang sudah sangat viral sekali dikeluarkan, disampaikan oleh Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, menyebut bahwa Ibu Megawati tidak setuju RUU perampasan aset disahkan karena takut kalau misalnya RUU ini malah digunakan oleh oknum-oknum pemerintah, hakim, pejabat untuk melakukan pemerasan kepada terduga korupsi. Karena sejatinya teman-teman, dengan RUU perampasan aset bukan saja harta hasil korupsi, tapi harta-harta yang tidak bisa dibuktikan dari mana pendapatannya juga bisa ikut disita. Contohnya saja teman-teman, mungkin di pengadilan dia terbukti melakukan korupsi 100 miliar, tapi asetnya dengan gaji yang hanya misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi punya aset 10 triliun. Kalau misalnya 10 triliun itu tidak bisa dibuktikan, bisa disita semuanya oleh negara. Itulah yang mungkin ditakuti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kalau misalnya kita lihat juga, PDIP salah satu partai yang, mohon maaf, ini fakta, kalau bisa saya sebut adalah fakta dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak juga. Jadi jelas kalau misalnya ada kadernya yang kembali terganjal, ya, terganjal korupsi, bisa disita dan bahkan dimiskinkan. Nah, kita bakal tengok dulu bagaimana sih ini penolakan-penolakan. Mungkin saya bisa sebut ya, ini kurang setuju kalau misalnya RUU ini segera disahkan, dan mungkin ya Ibu Megawati meminta kepada Pak Prabowo untuk menunda pengesahan ini. Tapi ditundanya sampai kapan? Apakah sampai kiamat? Nah, kita mending simak dulu deh video selengkapnya. Perilaku kader partai. Jangan diudahnya itu cuma es tebu. Sekali lagi cuma es tebu. Yang tidak menjunjung tinggi etika. Puan Maharani mengundurkan diri dari Ketua DPR RI. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika isu atau desas-desus ini benar, maka ini akan menjadi awal kebangkitan seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Jika Puan Maharani benar-benar mau menyadari kekurangan dirinya, tidak mampu mengemban amanah sebagai seorang ketua DPR RI, kemudian beliau mengundurkan diri, maka akan mengakibatkan banyak sekali pejabat-pejabat tinggi di negeri ini akan belajar untuk menyadari kekurangan diri mereka masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diduga menampilkan dirinya tengah berpesta di ruang VIP tersebar luas di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah akun Instagram Wakanda Talks pada 9 September 2025 dan langsung memicu perdebatan di berbagai platform digital. Dalam cuplikan singkat itu, sosok yang diduga Puan terlihat bersama beberapa wanita lain, memegang gelas berisi minuman berbusa dan bersulang. Momen tersebut dinilai tidak lazim muncul di ruang publik, apalagi mengingat posisi Puan sebagai pejabat tinggi negara. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Puan Maharani, video tersebut telah memancing ribuan komentar dari warganet. Beberapa menyampaikan kritik tajam, mempertanyakan etika dan kepantasan seorang pejabat publik dalam situasi sosial yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Sebagian netizen bahkan membandingkan dengan standar etika pejabat di negara lain, menyebut bahwa di Jepang, seorang Perdana Menteri bisa mundur karena tekanan moral. Di sisi lain, ada pula yang meragukan keaslian video tersebut dan menduga bahwa tayangan itu merupakan hasil editan digital atau manipulasi berbasis AI. Hingga saat ini, belum ada klarifikasi resmi dari Puan Maharani terkait video tersebut. Publik masih menunggu tanggapan langsung yang dapat meredakan spekulasi dan memperjelas konteks sebenarnya dari tayangan viral tersebut. Sehingga banyak sekali para pejabat tinggi di negeri ini yang tidak rakus, tamak dan serakah untuk rebutan jabatan, untuk rebutan kekuasaan dan kedudukan. Sehingga kehidupan seluruh rakyat Indonesia akan memasuki era baru, yaitu era kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Nah, walaupun toh ini beredar isu atau desas-desus bahwa Puan Maharani mengundurkan diri dari Ketua DPR RI dengan alasan sadar diri. Sadar diri artinya menyadari bahwa beliau merasa tidak mampu mengemban amanah dengan baik atau dengan sebaik-baiknya untuk memimpin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ini walaupun toh bentuknya isu atau desas-desus, tetap kami tanggapi. Mengapa? Karena yang namanya hidup di dunia ini bisa saja manusia itu berubah-ubah. Karena roda kehidupan berputar, yang kemudian akan mengalami rotasi, perputaran. Kemungkinan ada banyak sekali orang-orang yang kemarin dianggap baik, dianggap suci, diagung-agungkan. Karena roda kehidupan berputar, saat ini terbongkar semua kedok-kedok keburukannya, kejahatannya. Dan kemungkinan juga banyak sekali orang-orang yang kemarin dianggap jelek, dianggap buruk, dianggap jahat. Tetapi karena roda kehidupan berputar, saat ini berubah. Orang tersebut menjadi teladan. Teladan pemimpin yang baik. Misalnya seperti Puan Maharani ini, yang menyadari kekurangan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab itulah yang namanya desas-desus atau isu ya tidak bisa disepelekan begitu saja. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia itu harus hidupnya penuh optimis. Rakyat harus optimis, jangan selalu pesimis, sedikit-sedikit pesimis, sedikit-sedikit pesimis. Kalau pesimis, maka Allah Azza wa Jalla akan menuruti pesimis dari rakyat. Karena Allah itu maha baik. Apapun Allah menghendaki atau mengabulkan segala sesuatu yang menjadi prasangka dari hamba-hambanya. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu berada di dalam prasangkaan hamba saya bi kepada saya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya berada di dalam prasangkaan hamba saya bi kepada saya. Intanna khairan falahu wa intanna syarran falahu. Atau di dalam redaksi hadis lain, intanna khairan fa khairun wa intanna syarran fa syarrun. Jadi kalau hamba manusia ini berprasangka baik, maka Allah akan mengabulkan prasangka baik itu terjadi. Dan jika hamba-hambanya ini prasangkanya selalu buruk, selalu pesimis saja,
maka akan terjadilah prasangka buruk itu. Jadi Allah itu sebenarnya maha baik. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia harus sudah mulai belajar untuk senantiasa husnudzon, positive thinking, harus optimis bahwa Indonesia akan segera berubah menjadi negara yang maju, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh rakyatnya akan hidup kaya raya. Karena semua negara di seluruh dunia ini mengakui bahwa Indonesia itu adalah negaranya kaya raya, negaranya yang kaya raya. Tetapi mengapa rakyatnya banyak yang miskin? Ya karena rakus tamak serakahnya oknum-oknum segelintir orang di negeri ini. Bahkan Nusron Haid, Menteri ATR BPN sudah mengatakan hanya sekitar 60 keluarga, hanya 60 keluarga dari 300, hampir 300 nih ya, hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia. Ternyata hanya ada 60 keluarga saja penguasa tanah di NKRI sebanyak 48%. Berarti hampir 50%, hampir separuh kekayaan negeri ini hanya berputar di sekitar 60 orang ini, 60 keluarga ini. Separuhnya, sedangkan separuhnya lagi diperebutkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia hidupnya kesulitan, mencari uang sulit. Karena apa? Roda perputaran uang ya hanya berkisar di 60 keluarga ini. Oleh sebab itulah sudah saatnya roda kehidupan ini berputar, sehingga seluruh kekayaan negara kita ini akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, jika isu desas-desus ini benar bahwa Puan Maharani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, maka Indonesia akan segera memasuki era baru. Era baru yaitu era kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan era kejayaan dan kesejahteraan bagi para pejabat, itu kan era kemarin. Kalau era kemarin kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh pejabat, iya. Tapi saat ini mulai akan berubah menjadi era kejayaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena jika Puan Maharani menyadari kekurangan dirinya, kemudian mengundurkan diri, maka akan semakin banyak pejabat-pejabat tinggi di negeri ini yang akan ikutan sadar, menyadari, kemudian bangkit bersama-sama untuk memperbaiki kualitas diri mereka masing-masing, serta tidak akan tamak, tidak akan rakus, tidak akan serakah pada jabatan dan kedudukan. Nah, kalau semakin banyak pejabat-pejabat tinggi di negeri kita ini menyadari kekurangan dirinya masing-masing, kemudian bangkit memperbaiki kualitas diri mereka masing-masing, tidak tamak, tidak rakus, tidak serakah pada jabatan dan kedudukan, berarti persaingan di Indonesia ini akan semakin terbuka luas, lebar, sehingga kesejahteraan akan merata. Nah, kalau kesejahteraan akan merata, berarti kehidupan rakyat Indonesia insya Allah tidak ada yang miskin, nggak ada yang punya hutang, nggak ada yang pergi ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri, nggak ada. Rakyat Indonesia akan menjadi tuan-tuan di negeri sendiri, bahkan mungkin nanti akan memiliki pembantu-pembantu dari luar negeri. Mari kita berdoa, insya Allah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesehatan jadi mewah. Sekarang kita pindah ke soal kesehatan. BPJS katanya solusi, tapi berapa banyak rakyat yang antri berjam-jam, bahkan berhari-hari, cuman untuk dapat pelayanan yang seharusnya hak mereka. Kenapa bisa begitu? Karena duitnya sudah dikorupsi. Karena anggaran kesehatan dipakai buat sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan rakyat sakit. Dan lucunya, pejabat yang korupsi justru kalau sakit langsung terbang ke luar negeri. Rakyat yang bayar pajak antri berdesakan di rumah sakit. Pejabat yang maling berobat di Singapura. Wow, luar biasa bukan? Luar biasa menyakitkan. Lapangan kerja yang hilang. Jangan lupa, korupsi juga merampas lapangan kerja. Uang proyek yang seharusnya dipakai untuk membangun infrastruktur, membuka usaha baru, menciptakan peluang kerja, justru lari ke rekening pribadi. Akibatnya apa? Pekerjaan berkurang, pengangguran naik, rakyat lagi yang jadi korban. Sementara koruptor, mereka bisa investasi ke luar negeri, beli properti mewah,
bahkan bikin perusahaan bayangan. Jadi kalau ada yang bilang korupsi hanya merugikan negara, itu salah besar. Korupsi itu merugikan rakyat langsung. DPR dan pemerintah jangan cuma janji. Sekarang pertanyaannya sederhana, kalau DPR dan pemerintah benar-benar serius, kenapa butuh waktu selama ini? Kenapa rakyat harus menunggu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya untuk undang-undang yang jelas-jelas dibutuhkan? Kalau jawabannya politik, berarti memang masih ada yang mau main-main. Kalau jawabannya teknis, rakyat tidak peduli. Yang rakyat mau sederhana, uang mereka kembali, keadilan ditegakkan. Jangan sampai rakyat hanya diberi janji lagi. Karena janji tanpa bukti, ujung-ujungnya hanya jadi bahan sindiran. Rakyat tidak boleh diam. Nah, sekarang kita balik ke rakyat. Rakyat itu pemilik negeri. Kalau rakyat diam, koruptor pesta. Kalau rakyat bersuara, DPR dan pemerintah terpaksa bergerak. Ingat, setiap suara penting. Netizen yang ribut di medsos, mahasiswa yang turun ke jalan, ibu-ibu yang ngomel di pasar, semua itu bentuk perlawanan. Dan perlawanan ini bukan soal benci, bukan soal dendam. Ini soal hak. Hak untuk hidup layak, sehat, dan sejahtera. Mantap kalau rakyat terus bersatu. Luar biasa kalau suara rakyat bisa jadi tekanan yang nyata. Politik di balik RUU. Sekarang mari kita buka sedikit tabir. RUU perampasan aset ini bukan hanya soal hukum. Ini juga soal politik. Kenapa? Karena di balik setiap undang-undang selalu ada tarik-menarik kepentingan. Ada partai yang setuju, ada yang setengah hati, ada juga yang diam-diam takut. Kenapa takut? Ya jelas. Karena kalau RUU ini jadi, aset hasil korupsi bisa disapu bersih. Tidak peduli siapa, tidak peduli partai apa. Wow, serem ya buat mereka yang pernah main-main. Tapi buat rakyat, mantap. DPR punya ujian besar. Jangan lupa DPR itu dipilih rakyat, artinya DPR punya utang moral. Kalau mereka berani tunda-tunda lagi, rakyat bisa menilai. Siapa wakil rakyat, siapa wakil dirinya sendiri. Ini ujian besar. Apakah DPR mau berpihak pada rakyat, atau justru lebih nyaman melindungi kolega? Rakyat tidak butuh pidato panjang. Rakyat hanya butuh bukti. Ya teman-teman, barusan kita sudah tengok informasi terkait penolakan-penolakan yang disampaikan atau diutarakan oleh Megawati Soekarno Putri, para kader PDIP terkait RUU perampasan aset. Seperti halnya yang sudah kita dengar teman-teman dari Profesor Mahfud MD dari video barusan juga. Ini kenapa salah satu kader PDIP Pak Bambang Pacul sendiri tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal saat itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta secara langsung kepada Pak Bambang Pacul membantu pengesahan RUU perampasan aset. Tapi ya alasannya karena itu harus disetujui oleh Ibu Megawati. Ya semua itu terjawab setelah Ibu Megawati Soekarno Putri ya mengatakan bahwa sebenarnya saya mendukung, tapi khawatir kalau RUU ini disalahgunakan untuk melakukan pemerasan kepada terduga korupsi. Jadi sudah jelas teman-teman. Ini kalau kata Pak Mahfud, DPR yang menolak itu wajib diperiksa. Mungkin saja punya skandal korupsi. Jadi jelas ya, saya tidak mau berspekulasi lebih lanjut. Kalau misalnya orang-orang yang mendukung itu kita yakin dia tidak punya histori korupsi. Tapi kalau misalnya ada yang mencela-mencela, punya alasan mbak bibulah inilah itulah, periksa saja oleh KPK, pasti bakal ketahuan skandal korupsi. Gimana menurut kalian, punya pendapat lain soal video yang barusan kita tengok, kita lihat, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.